Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wa qala azza min qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allahu bi'abdin khairan ista'malahu. Faqila kaifa yasta'miluhu? Qala yuwaffiquhu li'amalin salih qabla mautihi. Rawahu Tirmidzi. Sadaqallahu wa sadaqa rasulul karim. Pertama, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini. Bapak Ibu semua, ikhwan fillah semuanya bisa hadir di majlis yang mulia ini. Terutama kami ucapkan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Ummahat Lajnah Muslimah Dewan Syariah Kota Surakarta yang bekerja sama dengan Lajnah Dakwah Dewan Syariah Kota Surakarta. Alhamdulillah, upaya dan usaha maksimal yang telah dipersiapkan hingga terrealisasikan dan berkumpulnya kita di Baitullah ini, di rumah Allah ini, mudah-mudahan lelah, letih, keringat, capek, ngantuk dan lain sebagainya dicatat sebagai amal soleh insyaallah subhanahu wa ta'ala. Perlu kami sampaikan kepada jamaah sekalian bahwa ini merupakan bagian dari sekian rentetan program-program kegiatan yang ada baik di Lajnah Muslimah maupun Lajnah dakwah yang berada di bawah Dewan Syariah Kota Surakarta. Beberapa waktu yang lalu juga sudah mengadakan kegiatan yang diadakan di markas di kantor Dewan Syariah untuk para remaja dengan tema waktu itu generasi bukan stroberi. Mungkin bagi anak muda
sangat familiar di telinga mereka tentang istilah generasi stroberi ini. Nah, melihat dinamika dan persoalan yang mengkhawatirkan di masa yang akan datang, maka Lajnah Dakwah, Lajnah Muslimah yang berada di bawah Dewan Syariah Kota Surakarta mencoba melakukan sebuah langkah-langkah preventif, langkah-langkah edukatif yang diharapkan ke depan kita memiliki kader dan generasi yang mampu menghadapi, menjawab, bahkan memberikan solusi terhadap dinamika dan romantikanya kehidupan ini yang terkadang tanpa sadar banyak yang mengiring mereka kepada kehidupan yang bisa merusak masa depan mereka. Dan alhamdulillah ketika itu diikuti beberapa generasi istilahnya para milenial ya. Kalau pagi hari ini yang hadir milenial plus kolonial ya. Alhamdulillah. Tapi bukan kolonial penjajah. Tapi kita mencoba untuk terus melangkah, melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita ini. Jangan sampai nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita ini tidak diisi dengan sesuatu yang memberikan kemanfaatan. Maka kami di Lajnah Dakwah dan Lajnah Muslimah terus menggodok, berusaha memaksimalkan potensi dan peluang yang ada untuk melakukan gerakan dakwah dan dakwah sebagai sebuah gerakan. Maka kami berpesan kepada Bapak Ibu yang memiliki anak-anak usia remaja. Kami juga sudah punya timnya ya di Lajnah Dakwah, para ustadz-ustadz muda, termasuk tadi yang bawa acara itu masih jomblo, masih bujangan ya. Ya insya Allah ya masih punya peluang lah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur alhamdulillah ini saya tidak panjang-panjang untuk memberikan sambutan karena Ustaz Salim sudah hadir insyaallah. Kita akan mendengarkan banyak ya, tausiah, edukasi dari beliau. Kemudian kami berharap bahwa pertemuan pagi hari ini tidak berhenti di sini saja, ada follow up, ada tindak lanjut. What next-nya menjadi sebuah program real yang diharapkan betul-betul menghasilkan generasi yang mampu menghadapi tantangan ini. Sebagaimana tema yang sudah disampaikan di acara kita pagi hari ini. Jadi badai itu akan datang menghadang kita. Kata orang bijak, ketika ada badai di hadapan kita, jangan kita berhenti, tapi menari-narilah di tengah badai. Bagaimana tekanan dan himpitan berbagai macam persoalan kehidupan ini bukan menjadikan kita untuk lemah atau berhenti, tetapi itu menjadi tantangan. Dan tentunya kita akan bisa memberikan jawaban bila mana kita mempersiapkan segala sesuatunya dari sedini mungkin. Maka insya Allah kita di Lajnah Dakwah dan Lajnah Muslimah Dewan Syariah Kota Surakarta ini akan terus ya melakukan usaha dan upaya memaksimalkan potensi-potensi yang ada dari para asatizah muda, milenial maupun asatizah yang kolonial ya. Insyaallah banyak hal dan kebaikan serta perubahan yang akan kita lihat di masa-masa yang akan datang. Singkat, sebagaimana Nabi katakan tadi, mari kita pastikan diri kita ini untuk menjadi orang yang selalu disibukkan dalam circle amal soleh. Sebagaimana kata Nabi tadi ya, idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu.
Bila mana Allah menghendaki baik pada seorang hamba itu, maka seseorang itu akan disibukkan oleh Allah, maka ia akan dipekerjakan oleh Allah. Faqila, lalu ada sahabat bertanya, wa kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan disibukkan, dipekerjakan oleh Allah ya Rasulullah? Maka jawab Nabi, yuwaffiquhu li'amalin salih qabla mautihi. Dia akan senantiasa berada di garda terdepan dalam lingkaran, dalam circle amal soleh sampai sang kematian datang menjemputnya. Maka kita pastikan diri kita, anak-anak kita, generasi kita adalah generasi yang selalu siap berada dalam circle amal soleh sampai sang maut datang menjemputnya. Termasuk kegiatan kita di pagi hari ini, kita mencoba melangkah kaki, kita mencoba menggerakkan tangan, kita mencoba menyatukan hati dan pikiran untuk selalu berada dalam circle amal soleh. Ya. Nah, kita ketika ada ajakan, ketika ada gerakan, ketika ada kegiatan amal soleh, pastikan kita ada di sana. Ya, pastikan kita ada di sana. Bila mana kita selalu berada dalam circle amal soleh itu, insya Allah apa yang Nabi katakan tadi, sesungguhnya dia sedang berada dalam lingkaran kebaikan. Jangan sampai kita tidak berada di sana. Kita berharap nanti ketika sang maut datang menjemput kita, kita sedang dalam lingkaran amal soleh seperti saat ini. Nah, saat ini, masya Allah Bapak Ibu, ini saat-saat yang paling mulia. Bahkan dikatakan ad-dunya mal'unah wa ma fiha illa al-mu'allim wal muta'allim. Dunia dan segala isinya itu terlanat kecuali mereka yang belajar dan mengajar. Seperti yang kita lakukan saat ini, kita sedang dalam keadaan yang sangat diridhoi oleh Allah. Saat ini para malaikat ikut duduk bersama kita. Saat ini malaikat sedang mendoakan kita. Saat ini malaikat sedang mendoakan, memohonkan ampunan kepada kita. Bahkan tadi kalau ada semut di jalan melihat antum melangkahkan kaki, dia sedang mendoakan kita. Jadi saat ini pun sampai pulang kita dalam fisabilillah. Kalau kita mati pun saat ini kita mati dalam keridhaan Allah. Bukankah kita mencari itu? Ya Pak. Berarti siap mati sekarang ya? Siap mati sekarang atau mati nanti? Kalau mati sekarang kita mati dalam keridhaan Allah. Ya tentu mati kapannya itu adalah rahasia ilahi. Yang terpenting bagaimana kita pastikan diri kita ini selalu berada dalam lingkaran orang-orang yang senantiasa mengajak dan selalu dalam amal soleh. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu sambutan dan sedikit pencerahan yang kami sampaikan atas nama Ketua Lajnah Dakwah Dewan Syariah. Semoga Allah merahmati kita semuanya, Allah menguatkan kita, Allah memberikan keberkahan kepada kita untuk bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesainya. Dari saya cuma itu saja. Semoga Allah merahmati kita semua. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu sambutan dari Ketua Lajnah Dakwah Dewan Syariah Kota Surakarta beserta di Ustaz. Jazakumullahu khairan wa jazaakum. Kemudian sambil kita menunggu Ustaz Salim ataupun Ustaz Ubah yang baru di atas untuk mempersiapkan, kita sampaikan dulu beberapa program-program dari baik Lajnah Dakwah ataupun Lajnah Muslimah mungkin kedepannya ataupun program setelah adanya kegiatan tabligh akbar ini. Insya Allah nanti setelah kegiatan tabligh akbar ini kita ada sebuah program yang nantinya kita akan laksanakan bukan hanya sekedar satu kali ataupun dua kali, namun ini sebagaimana program dengan konsep pendidikan. Nanti kita akan adakan yang namanya Madrasatul Doa dari Lajnah Dakwah yang akan insya Allah kita laksanakan jenjang waktunya itu 1 tahun ataupun kurang lebih selama 8 bulan atau selebihnya. Itu untuk untuk batasan ataupun
pesertanya itu tidak dibatasi antara ikhwan dan akhwat. Nanti dibuka secara umum, kita akan adakan PPDB ataupun pendaftaran open recruitment dengan syarat ketentuan kita patok umur itu 18 sampai 40 tahun. Ya, dari 18 tahun sampai 40 tahun, baik yang laki-laki maupun yang perempuan silahkan. Nanti insya Allah untuk rencana akan kita gelontorkan nanti mulai bulan November tahun 2023 insya Allah. Nanti panjenengan semua bisa pantau terus untuk media Dewan Syariah Kota Surakarta akan kita upload, kita unggah lewat akun media Dewan Syariah Kota Surakarta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada program yang sifatnya sama, itu seperti sebagaimana pendidikan yang jenjang waktunya itu cukup 4 bulan, yaitu Hijrah Academy. Ini Hijrah Academy, dan ini bedanya apa? Bedanya untuk Hijrah Academy nanti insya Allah kita fokusnya ke orang-orang hijrahan ataupun remaja-remaja yang baru hijrah, yang baru ingin mengenal mempelajari agama Islam. Nanti kita buatkan wadah, buatkan pendidikan, yaitu Hijrah Academy. Sama untuk pelaksanaan nanti estimasi ataupun rencana kita pada bulan November juga. Sama nanti kita akan unggah, akan kita upload di media Dewan Syariah Kota Surakarta. Itu dua informasi dari program kegiatan kita yang akan datang. Kemudian sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ketua Lajnah Dakwah Dewan Syariah Kota Surakarta, Ustaz Adrian Sahrosat, bahwasanya kita kemarin sudah melakukan kegiatan dakwah remaja yang itu bukan pertama kali ataupun bukan kedua kali dilakukan oleh Lajnah Dakwah maupun kerjasama dengan Lajnah Muslimah. Itu sudah kesekian kali kita mengadakan dakwah remaja, dan itu menjadi program rutin kita yang gabungan antara Lajnah Dakwah dan juga Lajnah Muslimah. Jadi bagi panjenengan semua, khususnya yang anak-anak muda, saya rasa di sini banyak anak muda. Nanti bisa untuk memantau terus akun media Dewan Syariah Kota Surakarta. Untuk informasi mungkin ada yang mau ditanyakan dulu atau kurang jelas? Sambil kita menunggu Ustaz Salim dan juga Ustaz Lubah. Dari informasi yang saya sampaikan tadi, mungkin ada yang mau tanya dulu? Mas, kira-kira nanti bayar apa enggak? Nah, nanti untuk yang madros atau doa, nanti untuk pendaftaran ataupun PPDB open recruitment kita tidak memantau untuk pembayaran pendaftaran. Cuma nanti untuk infak per materi ataupun infak saat pendidikan kelas sampai 8 bulan itu kita kenakan infak per bulan itu 50.000. Kembali lagi itu untuk operasional kegiatan kita nanti, baik untuk minumnya dan lain sebagainya. Seperti itu untuk Madrasah Duat atau MD. Kemudian untuk Hijrah Academy, insya Allah tidak kita patok untuk infaknya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Untuk yang akhwat ataupun yang ibu-ibu, ada yang ditanyakan? Bapak-bapak atau mas-mas silakan. Baik, kalau tidak ada, kita acara selanjutnya kita lanjut untuk acara selanjutnya, yaitu inti KPK kita pada pagi hari ini dengan tema Bakti Setia untuk Indonesia, Tanah Air Indonesia Tercinta. Yang pertama nanti insya Allah pembicara Ustaz Salim Afilan akan didampingi oleh Ustaz Ubah, Ustaz muda milenial kita sahabat. Jadi nanti panjenengan kalau mau membuat acara khususnya anak-anak muda, misal mau membuat kegiatan gajian ataupun kegiatan event-event yang menyenangkan,
bisa mengundang Ustaz khutbah. Baik, untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan untuk Ustaz khutbah selaku pendamping ataupun moderator pada kegiatan pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tidak apa-apa. Baik, dua pemateri sudah berada di depan, jadi mohon untuk perhatiannya. Sama ada informasi ataupun pengumuman untuk tidak boleh makan di dalam. Untuk makan yang insya Allah boleh bisa di luar ataupun setelah acara selesai dan tidak di dalam masjid. Dan kita juga untuk sama sekalian untuk bisa menyimak, benar-benar menyimak, mungkin mengeluarkan catatan apa yang disampaikan beliau bisa benar-benar masuk kepada diri kita. Moga dapat Ustaz bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Mu'azzam Al-Mukarram, Rahimahum Ustaz Salim Afilah, guru kami, murabbi kami, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik kepada beliau, kesehatan, kekuatan, dan mudah-mudahan dilancarkan segala urusan beliau. Mudah-mudahan amalan-amalan beliau semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beliau ditempatkan di tempat yang mulia. Tak lupa yang kami hormati pula para panitia pelaksana acara Tabligh Akbar yang pada pagi hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas atas apa yang sudah antum semua lakukan, atas apa yang antum semua limpahkan baik dari tenaga pikiran, sehingga pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita semuanya dalam acara pada pagi hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu alladzi ballagha al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi hatta atahu al-yaqin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-'amala bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya karim. Allahumma ij'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalala ahzanina wa dhahaba humumina. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha fa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan mansuma. Fa amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi hari ini alhamdulillah kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Limpah rahmat yang Allah berikan kepada kita semuanya di pagi hari, yang mana kita bangun dari tidur merasakan begitu nikmatnya rasa sehat, aman, dan bisa merasakan manisnya mencicipi sarapan pagi bagi mereka yang sarapan, bagi mereka yang belum sarapan, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan perutnya sampai akhir nanti. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perjalanan antum semuanya Allah berikan balasan yang terbaik, dimudahkan segala urusannya, apalagi pada hari ini hari Jumat Sayyidul Ayyam, hari-harinya
hari-harinya para hari. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga meridhoi kita semuanya. Hadirnya kita di sini Allah rahmati, perpisahan kita di sini setelah kita menyelesaikan rangkaian acara, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita semua. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda kita semuanya, suri tauladan kita semuanya. Tentunya bagi siapapun yang mengaku bahwasanya beliau adalah Nabi terakhir, beliau adalah Khalilullah, kekasih Allah, beliau adalah orang yang paling terbaik, beliau adalah orang yang paling sempurna, maka sangat-sangat miris bagi kita semuanya ketika kita sangat-sangat sedikit menyebut nama beliau, sangat-sangat sedikit ataupun bahkan jarang, waliyadzubillah, bahkan tidak pernah sama sekali bersalawat kepada beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan tentunya bagi kita semuanya yang paling terpenting adalah bagaimana kita meneladani beliau, bagaimana kita menghidupkan sunnah-sunnah beliau, terutama buat diri kita semuanya dan juga buat keluarga, masyarakat dan bahkan negara. Karena pada hakikatnya ketika kita ingin bangkit, ketika kita ingin maju, ketika kita ingin menjadi yang lebih baik, tentunya kita akan melihat referensi mana sih yang bisa kita jadikan sandaran, ya. Tentunya yang terbaik, referensi yang terbaik adalah Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada momen hari ini bangkit setia untuk tanah air Indonesia tercinta. Dahulu ketika Soekarno dalam pidatonya mengatakan bahwasanya bangsa yang besar, bangsa yang terbaik adalah bangsa yang selalu mengingat-ingat para pahlawannya. Lagi beliau mengatakan bahwasanya bangsa yang maju, bangsa yang berkembang, dan bangsa yang terbaik adalah bangsa yang selalu mengingat-ingat sejarah para pahlawannya. Dan ini semuanya ikhwan fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selaras dengan apa yang disampaikan oleh para a'immah salafus saleh terdahulu, yang mana beliau mengatakan kalau kita sebagai orang muslim ingin maju, ingin berkembang, ingin terbebas dari permasalahan-permasalahan yang ada, maka lihatlah generasi terdahulu bagaimana. Lihatlah generasi terdahulu bagaimana. Nah, ikhwan fillah, dari sini kita mengingat betul dan tahu betul bahwasanya kita tidak akan pernah maju, kita tidak akan pernah tahu bagaimana apa yang harus kita lakukan kecuali kita melihat sejarah. Kita melihat sejarah bangsa Indonesia dahulu kala dikenal sebagai bangsa yang maju, bangsa yang maju. Kemudian bangsa yang sangat-sangat ditakuti oleh negara-negara lainnya. Tentunya Indonesia bisa sampai pada taraf seperti itu, memiliki nilai-nilai tersendiri yang itu tumbuh bangkit dari kaum muslimin khususnya. Ya. Memaknai daripada sila ketiga persatuan. Persatuan memunculkan idealis nasionalisme, yang mana salah satu instrumen yang terbaik daripada rasa nasionalisme adalah ukhuwah antara kaum muslimin dan juga rasa kebersamaan antara umat beragama, suku, ras, dan bangsa. Disitulah hilangnya rasa kolonialisme yang itu menghancurkan bangsa Indonesia. Abad ke-19, abad ke-19 dahulu kala ketika Solo terjadinya perang 4 hari, mereka yang maju mempertahankan kemerdekaan adalah para pelajar. Para pelajar mulai dari barat sampai dengan timur 4 hari, tanggal 7, 8, 9, 10 Agustus mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Tapi ikhwan fillah yang dirahmati Subhanahu wa taala, memang abad ke-19 ketika Indonesia merdeka, lahirlah sebuah lagu yang kita ketahui bersama. Ismail Marzuki, Ibu Pertiwi menangis melihat keberkahan, keridhaan Allah berikan kepada bangsa Indonesia dengan kemerdekaan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mempertahankan kemerdekaan membutuhkan proses yang sangat panjang sekali. Disitulah ada peran-peran yang harus dimainkan, baik dari generasi tua sampai generasi yang lebih muda, dari kalangan laki-laki ataupun kalangan perempuan. Mereka tetap eksis bagaimana mensyiarkan
dan menampakkan jati diri sebagai bangsa Indonesia dan bangsa yang maju. 45 sampai dengan 50, disitulah terjadinya pergesekan antara sesama bangsa Indonesia, antara sesama rakyat, sehingga apa? Muncullah rasa-rasa yang sangat-sangat dikhawatirkan akan terjadinya sebuah perpecahan. Tetapi itu semua tidak menghalangi, itu semua tidak membuat kita miris. Karena apa? Akan tumbuh beberapa ataupun segelintir orang yang ingin tetap eksis mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Maka di sini ikhwan fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bangkit setia untuk tanah air Indonesia tercinta, mempertahankan jati diri kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, kalau orang tua, merdekanya kami itu bebas dari hutang. Bebas dari hutang. Kalau Cah Nong bebas dari yang nama cinta semu. Langsung saja, tidak panjang lebar, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan langsung disampaikan oleh Ustaz Mukarram, Ustaz Salim Afillah, membicarakan tentang bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia ikut andil mempertahankan kemerdekaan Indonesia, tentunya dengan ilmu dan iman. Monggo Ustaz Salim Afillah, kami persilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, thumma ala kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahadat al-fadil, hadratul mukarramin yang kita ta'zimi, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para asatidz, para ustadzat, guru umat, wabil khusus seluruh pimpinan Dewan Syariah Kota Surakarta, terutama penyelenggara acara pada pagi menjelang siang hari ini dari Lajnah Dakwah maupun Lajnah Muslimah, bil khawasil khusus guru kita semua Ustaz Uqbah Aziz, dan seluruh hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat, salihin salihat semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya. Di hari mulia, di tempat mulia ini kita dihimpunkan. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju surga. Serta duduk kita semua termasuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah, rawahu Muslim ayat sahih. Tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalamnya mereka membaca kitabullah dan mengkaji isinya di antara mereka, melainkan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap malaikat yang memohonkan ampunan untuk mereka, diturunkan sakinah ke dalam hatinya, dan disebut-sebut nama kita semua dengan bangga
pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Salah satu hal yang selalu kami ingat, pelajaran dari guru kita semua, Allahu yarham, Kiai Haji Dr. Muhammad Muainuddinillah, adalah apapun tema yang akan kita bicarakan dalam satu majelis, kita mulai dari Al-Quran. Maka umat Islam ternyata adalah umat sejarah, umat yang oleh Allah diminta untuk belajar sejarah paling tidak sehari semalam 17 kali minimal, yakni di dalam setiap rakaat salat, di mana rukun salat kita di setiap rakaat adalah membaca suratul Fatihah. Suratul Fatihah itu dimulai dengan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah, sifate Allah Ar-Rahman, zat kang poho welas asih ing dalem donya lan akhirat, sifate Allah maneh Ar-Rahim, zat kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Dulu kalau mondok mulai ngaji maknainya begitu. Jadi kita mengenal Allah dan Allah menghendaki agar dia dikenal dengan sifatnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, sebab lafdzul jalalah Allah. Allah memperkenalkan dirinya dengan rahmatnya, baik rahmat yang umum maupun rahmat yang khusus. Maka ada yang disebut kasih, ada yang disebut sayang. Kalau kasih itu tidak pilih-pilih. Kalau sayang itu tidak berbatas, tidak berbilang. Maka jangan senang dulu kalau dikasih, karena dikasih belum tentu disayang. Kalaupun disayang, biasanya dikasih. Kalaupun tidak dikasih, pasti karena sayang. Jadi jangan senang dulu kalau dikasih, karena dikasih belum tentu disayang. Tapi kalau disayang, biasanya dikasih. Kalaupun tidak dikasih, pasti karena sayang. Jangan senang dulu kalau dikasih, karena Fir'aun dikasih kekuasaan, karena Qarun dikasih kekayaan, karena Abu Lahab diberi nasab mulia. Semua dikasih, tapi tidak disayang. Tapi kalau disayang, biasanya dikasih. Nabi Yusuf dikasih ganteng, kayak sebelah saya. Nabi Sulaiman dikasih kaya dan kuasa. Meskipun aja juga semua ungkapan kasih sayang Allah, ada yang dikasih sakit, ada yang dikasih musibah, ada yang dikasih ujian. Tapi kalau disayang itu mestinya dikasih, pasti terasa. Sayangnya itu terasa. Karena kalaupun tidak dikasih, pasti karena sayang. Kayak anak kita umur 3 tahun, minta korek api, minta petasan, minta bensin, minta silet, minta gunting. Dikasih buat itu. Kenapa tidak dikasih? Sayang. Karena rahmat Allah mendahului murkanya. Allah ingin dikenal dengan sifatnya yang maha pengasih, maha penyayang. Kalau sudah kenal, apa yang terjadi? Kalau sudah kenal, apa yang terjadi? Sayang, cinta. Maka kita mengungkapkan cinta kita kepada Allah dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena orang yang sayang, orang yang cinta pasti memuji. Maka alhamdu utawi sekabehane puji kang patang perkara. Rupane puji kang patang perkara, pujine Allah marang Allah, pujine Allah marang makhluk,
pujine makhluk marang Allah, pujine makhluk marang makhluk, itu semua hakikatnya adalah kepada Allah. Karena yang kita puji adalah yang ada di balik semua keindahan, di balik semua kebaikan, di balik semua kenikmatan, di balik semua hal yang dianugerahkan, itu Allah. Semua hakikatnya memuji Allah. Saya memuji beliau, memuji penciptanya. Ini ketika orang kenal akan cinta. Kalau sudah cinta, Bu, berharap. Kalau kita cinta kan kita juga punya harapan agar dia cinta sama kita, agar dia sayang sama kita, agar dia mengasihi kita. Maka kita mengungkapkan harapan itu dengan mengatakan Ar-Rahmanir Rahim. Kita ulangi menyebut sifatnya Allah. Kalau sudah kenal, cinta, lalu berharap, apa yang terjadi? Takut, khawatir, jangan-jangan mengecewakan, jangan-jangan tidak sesuai harapan, jangan-jangan kita bikin marah dia. Maka ungkapan takut itu adalah Maliki Yaumiddin, mengagungkan Allah sebagai penguasa, pemilik hari pembalasan. Kalau sudah kenal, lalu cinta, lalu harap, lalu takut, apa yang kita lakukan? Berikrar, berjanji. Sebagaimana orang yang cinta, berjanji, bahkan bersumpah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita mengabdi, berbakti, menyembah. Dan ternyata untuk berbakti, mengabdi, menyembah kepada Allah, kita tidak bisa tanpa pertolongan Allah. Maka wa iyyaka nasta'in, kepadanya pula kita memohon pertolongan agar bisa berbakti, mengabdi, menyembah secara sebaik-baik. Sebab innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Gusti Allah itu maha bersih, maha baik, maha indah, tidak menerima kecuali yang bersih, yang baik, yang indah. Ketika kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Pantas tidak kalau salat ceng-ceremen, ibadah yang bolong-bolong, yang compang-camping, bodol-bodol, hidup yang gak karu-karuan, mati yang belum jelas, kita persembahkan kepada Allah. Maka untuk bisa mengucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa iyyaka nasta'in, kita memerlukan pertolongannya Allah supaya salat kita khusyuk, supaya ibadah kita ikhlas, supaya hidup kita lillah, supaya mati kita husnul khatimah. Itu tetap perlu pertolongannya Allah. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah kenal, sudah cinta, sudah berharap, sudah takut, sudah berjanji, sudah berikrar. Yang berikutnya kita berdoa, kita meminta, kita memohon-mohon kepada yang kita cinta itu, Allah Subhanahu wa taala. Permintaan kita iyyaka ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami ya Allah jalan yang lurus, jalan yang sampai kepada Engkau, jalan yang Engkau ridhoi. Maka Allah di sini yang tadi saya katakan di awal, mengajak kita sebagai orang mukmin, orang muslim untuk menjadi pembelajar sejarah
Karena untuk menemukan jalan lurus itu kita harus mempelajari siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita harus mempelajari jalannya orang-orang yang telah dianugerahkan nikmat kepada mereka oleh Allah. Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Dzulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Alyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Ini jalan orang-orang yang dianugerahi nikmat. Jalan seperti mereka lah yang ingin kita tempuh. Maka dengan petunjuk yang Allah anugerahkan kepada mereka, kita menemukan jalan itu. Ketika kita melanggar larangan Allah, maka jalan kembalinya adalah seperti yang diucapkan Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa yang tidak terlalu cocok diaminkan, karena bunyinya, wahai Rabb kami telah mendolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, niscaya kami termasuk orang yang rugi. Itu kan kalau diamini potong-potongan bahaya. Kemudian semua jalan dibentangkan oleh Allah dalam Al-Quran menjadi petunjuk bagi kita dalam keadaan apapun yang kita alami dalam kehidupan. Yang ganteng harap waspada karena banyak resikonya. Saya tuh ketemu ibu-ibu di desa, kalau hamil baca surah Yusuf sama surah Maryam. Saya tanya, kenapa Bu? Supaya anak saya kalau lahir laki-laki ganteng kayak Nabi Yusuf, kalau lahir perempuan cantik kayak Siti Maryam. Lalu saya tanya, lo ibu pengen lelakoni anak ibu nanti kayak Yusuf atau Maryam? Astagfirullah Pak Ustaz, ya enggak, pengennya ya Nabi Sulaiman saja. Ya enggak bisa Bu, wong satu pagar. Wong jadi Yusuf itu ganteng penuh resiko. Resiko pertama disayang orang tua, resiko kedua didengki saudara, resiko ketiga mengalami percobaan pembunuhan oleh saudara sendiri, murder attempt. Resiko keempat, masuk ke dalam sumur yang gelap dan sempit. Itu kalau nggak mentalnya kuat, gedenya klaustrofobia, aulofobia, penyakit psikologinya macam-macam. Jadi fobia terhadap ruang gelap, jadi fobia terhadap ruang yang sempit, begitu ya. Terus habis itu ditemukan orang, coba bayangkan kok orang yang menemukan itu tidak kepikiran, ini bapaknya di mana ya, ayo kita pulangkan. Malah dibawa ke negeri yang jauh. Maka Yusuf mengalami human trafficking, perdagangan manusia, menjadi budak, mengalami slavery. Ketika menjadi budak, Yusuf mengalami sexual abuse, kekerasan seksual, sampai bajunya sobek. Kurang apa lagi? Jadi kalau ada film Joker mengatakan orang jahat adalah orang baik yang terdolimi, Nabi Yusuf kalau dalilnya begitu berhak menjadi orang paling jahat. Habis itu sudah jelas benar karena bajunya sobek belakang, malah difitnah dia yang salah. Inna kaidakunna adzim. Kata suami wanita yang menggoda Yusuf, tipu daya kalian itu besar. Kenapa? Karena kata mufasir, bohongnya itu lancar. Biasanya orang kalau kepergok itu bohongnya nggak lancar, Bu. Ngapain di atas pohon mangga? Nyari kucing Pak, buat apa? Bikin lutisan. Kan biasanya nggak lancar begitu. Ini tuh lancar, Bu.
Wah suamiku, apa hukumannya orang yang kamu telah berbuat baik kepadanya tapi justru melakukan hal yang tidak patut kepadamu, kecuali engkau siksa dengan siksaan pedih atau engkau penjarakan. Itu lancar banget ngomongnya. Habis itu karena dia jadi bahan gosip di ibu-ibu sosialita kerajaan Mesir, kemudian jadi balas dendam, Bu. Yusufnya dijadikan objek balas dendam. Habis jadi objek balas dendam untuk melindungi marwah mereka, Yusuf yang dikorbankan masuk penjara, padahal nggak salah. Di penjara sudah baik-baik sama temennya, didakwai biar mati ataupun selamat, nanti selamat di akhirat. Temennya yang selamat yang bakal ketemu raja dipeseni, nanti kalau ketemu raja tolong sebut saya karena saya korban kriminalisasi. Nggak salah tapi di penjara. Dan temennya itu lupanya 7 tahun. Itu kalau mau jadi orang jahat, turah-turah alasan Nabi Yusuf itu. Ini semuanya luar biasa. Tapi tema kita hari ini bakti kepada negara. Dan itulah Nabi Yusuf alaihissalam. Gimana nggak bakti pada negara, menjadi solusi atas krisis yang ada di depan mata, yang bisa menghancurkan negara itu. Ketika harus menghadapi 7 tahun makmur tapi disusul 7 tahun paceklik. Dan inilah jalan yang luar biasa ini kita pelajari setiap hari 17 hari. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Supaya yang putih jelas putihnya, harus tahu mana yang hitam. Maka diceritakan pula jalan orang yang dimurkai Allah, jalan orang yang sesat. Iblis, Fir'aun, Qarun, Bal'am, Samiri, Al-Asdin wa Al-Asam, Walid bin Mughirah, Abu Lahab, Abu Jahal, Nadhr bin Haris, Uqbah bin Abi Mu'aid, Ubay bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Abdullah bin Ubay bin Salul. Semua jalan itu bergabung cerita dengan jalannya ahli kitab dari umat Musa alaihi salam yang tahu kebenaran tapi menyimpangkannya, yang mengganti lafaz-lafaz dalam kitab suci, yang membunuh nabi-nabi sehingga mereka dimurkai Allah. Dari umat yang mengaku umatnya Isa alaihi salam tetapi menyembah Allah, beribadah, beragama tidak dengan kitab dan hujjah, tidak dengan cahaya dan petunjuk, tetapi dengan prasangka dan perasaan, maka tersesat. Semua kisah itu di dalam Al-Quran menjadi sejarah yang dengannya Allah memberi petunjuk kepada kita. Maka umat Islam ini umat sejarah. Salah satu ilmu pertama yang dikodifikasi sebada Quran itu sejarah. Bahkan kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, kata Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, ternyata mereka mengatakan kami membacakan maghazi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah-kisah kepahlawanan Rasulullah SAW di sela-sela kami mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kami. Kurikulum 2 yang paling penting bagi generasi terbaik adalah Al-Quran dan sejarah. Maka tidak ada ulama yang ketika dia itu ulama ensiklopedis menguasai begitu banyak ilmu, kok tidak nulis buku sejarah, itu hampir tidak ada. Meskipun kepakaran mereka diakui di satu bidang tertentu, tidak lengkap kalau belum nulis sejarah. Maka Imam Tabari, Syekhul Mufassirin, memiliki Tarikhul Umam wal Muluk. Maka Imam Ibnu Katsir, meskipun ulama tafsir, memiliki Al-Bidayah wan Nihayah. Maka Imam Suyuti, semua bidang ilmu beliau nulis. Dalam sejarah beliau menulis Tarikhul Khulafa dan lain sebagainya. Nah, kita mulai dari Surakarta. Pada bulan yang sama, bulan Agustus tahunnya 1772, ada 2 orang ditangkap
oleh pasukan Raden Adipati Sosrodiningrat, pepatih dalam Kasunanan Surakarta. Dua orang ini bernama Haji Muhammad Idris dan Haji Besari. Kenapa mereka ditangkap? Dua orang ini, Haji Muhammad Idris dan Haji Besari, diketahui membawa 3 pucuk surat. 3 pucuk surat ini berhasil dicegat. Alamat yang dituju, yang pertama Sri Sultan Hamengkubuwono I di Yogyakarta. Alamat kedua Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara di Mangkunegaran. Alamat ketiga Sri Susuhunan Pakubuwono III di Surakarta. Jadi 3 alamat yang dituju adalah raja-raja dinasti Mataram. Siapa pengirim suratnya? Namanya Abdus Somad Al-Falimbani, Syekh Abdus Somad yang berasal dari Palembang, bukan Pekanbaru. Syekh Abdus Somad yang berasal dari Palembang, mufti Masjidil Haram pada saat itu. Karena patih pada masa itu punya dualisme kesetiaan, bukan hanya kepada rajanya tetapi kepada kolonial Belanda, maka surat yang dicegat oleh pasukan Raden Adipati Sosrodiningrat itu disita, tidak diberikan kepada alamat yang dituju tetapi diberikan kepada residen Belanda FC Stalendorf. Surat itu lalu diminta untuk diterjemahkan oleh Sekretaris Keraton Surakarta yang namanya Ki Carik Kertoboso. Ki Carik Kertoboso menerjemahkan surat itu, kemudian bersama FC Stalendorf menuliskannya ke dalam bahasa Belanda, lalu terjemahan bahasa Belandanya dikirim kepada Gubernur Jenderal Petrus Albertus van der Para di Batavia. Membaca terjemahan surat ini, Gubernur Jenderal VOC di Batavia, Petrus Albertus van der Para, tidak bisa tidur 3 hari 3 malam. Apa isi surat? Saya kutipkan, soalnya saya tidak apa. Sudah habis tak pakai ngapalkan yang tadi saya sampaikan. Di antara isi suratnya berbunyi begini: kabar-kabar tentang Paduka telah sampai pada kami bersinar bagai permata. Tetapkanlah hati Paduka. Paduka akan beruntung jika Paduka bekerja semata karena takwa kepada Allah. Janganlah takut akan kemalangan dan jauhilah segala perbuatan jahat. Jika orang melakukan demikian, akan dia temukan langit tanpa awan dan bumi tanpa kotoran. Dan karena Paduka adalah keturunan Raja-Raja Mataram yang dianugerahi berkat Allah dan Rasul-Nya, maka keadilan Paduka sudah diketahui di mana-mana. Lagi pula sudilah hendaknya Paduka membaca Al-Quran yang di dalamnya berbunyi, sesungguhnya golongan yang sedikit bisa mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Lagi pula sudilah hendaknya Paduka membaca dan mempertimbangkan bahwa dalam Al-Quran tertulis ayat yang menyatakan bila seseorang mati dalam perang sabil, katakanlah bahwa dia sama sekali tidak mati. Mungkin ini terjemahannya karena ya tidak akurat. Artinya awalnya adalah berbunyi, jangan kamu katakan bahwa mereka itu mati. Dan karena Allah telah berfirman di dalam hadis bahwa jiwa orang itu masuk ke dalam badan seekor burung yang langsung membawanya ke surga.
Dan haruslah lebih-lebih paduka-camkan, karena jiwa yang mati dalam perang sabil adalah bagai bunga yang harumnya tercium dari fajar sampai petang. Bahkan semua Mekah dan Madinah beserta seluruh negeri-negeri Melayu akan takjub oleh keharumannya sepanjang masa. Surat ini bagi Gubernur Jenderal VOC surat yang sangat provokatif, mendorong raja-raja dinasti Mataram ini untuk terus berperang melawan VOC, dan dibawa oleh dua orang haji yang baru pulang dari Mekah, Haji Muhammad Idris dan Haji Besari. Maka saya menulis tentang keduanya ini dalam satu judul artikel saya yang tajuknya Haji Manusia Berbahaya. Berbahaya bagi siapa? Berbahaya bagi penjajah. Syekh Abdul Somad Al-Falimbani sendiri ternyata menulis bukan hanya 3 surat ini. Kalau dikumpulkan ada lebih dari 40 surat yang beliau tulis untuk seluruh raja-raja di Kepulauan Nusantara untuk bangkit berjihad melawan VOC. Surat-surat itu lalu kemudian dikumpulkan salinannya menjadi satu kitab. Kitab itu berjudul Nasihatul Muslimin wa Tadhkiratul Mu'minin fi Fadhailil Jihadi wa Karamatil Mujahidin. Masya Allah. Kitab yang judulnya Nasihat Kaum Muslimin dan Pengingat Kaum Mukminin tentang keutamaan-keutamaan jihad dan kemuliaan-kemuliaan para mujahid. Jadi di tahun itu, tahun 1772, Syekh Abdul Somad Al-Falimbani yang bermukim di Mekah mengobarkan semangat perjuangan dan perlawanan, cinta tanah air kepada kaum muslimin di Nusantara melalui surat-surat untuk para raja dan para penguasa di berbagai wilayah. Dan ini menjadikan kita memahami betapa kemudian para ulama selalu mendampingi, tidak pernah semangat untuk berjihad. Maka sering saya ulang-ulang di dalam preambul konstitusi kita, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertulis satu kalimat yang sangat luar biasa. Bunyinya, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Rahmat Allah dalam bentuk apa? Satu, Islam. Karena kalau saja Islam tidak hadir dengan dakwah yang masif 1 abad sebelum kedatangan penjajah, kita tidak tahu seperti apa nasib kepulauan ini. Bu, Amerika itu dijajah. Sebelum kedatangan Christopher Columbus, Hernando Cortés, Francisco Pizarro, Amerigo Vespucci, dan semua penjajah dari barat di benua Amerika diperkirakan oleh para sejarawan masa kini menetap 50 sampai 110 juta orang asli Amerika yang disebut salah kaprah sebagai orang Indian. Ada berapa? 50 sampai 110 juta. Di mana mereka sekarang? Lenyap. Yang hari ini kita sebut orang Amerika itu aslinya penjajahnya dari Eropa. Mereka bicara bahasa Eropa, mereka beradat istiadat tradisi Eropa, agama dari yang mereka bawa. Coba orang Kanada bahasanya Prancis, orang Amerika Serikat bahasanya Inggris,
orang Meksiko bahasanya Spanyol, orang Brazil bahasanya Portugis. Semuanya Malek grembyang menjadi penjajahnya. Semua yang ada di benua Amerika. Tetangga kita namanya Australia. Sebelum kedatangan Kapten James Cook, Admiral Flinders dan penjajah-penjajah lain dari Inggris, di benua itu diperkirakan ada 8 sampai 20 juta orang asli yang namanya aborigin. Yang sampai tahun 1930-an dalam konstitusi Australia tidak diakui sebagai manusia tetapi satwa. Yang hari ini hanya tersisa 50.000 orang, itu pun dilindungi dengan undang-undang konservasi. Hari ini Perdana Menteri Australia orang mana? Turun Inggris. Anggota parlemennya turun Inggris. Yang kita sebut orang Australia bule kabeh. Lenyap. Tapi atas berkat rahmat Allah, panjenengan semua hidungnya masih pesek, kulitnya masih sawo mateng, isih iso basa Jawa, masih bisa bahasa Banjar, bahasa Melayu, ya, bahasa Aceh, bahasa Minang, bahasa Sasak, bahasa Bugis, dan lain sebagainya. Dan kita semua masih tersisa 280 juta. Maka apa yang terjadi? Sama-sama dijajah, tetapi kita mensyukuri negeri ini atas berkat rahmat Allah. Sehingga karena Islam di sini, mungkin Belanda itu lama, tapi bahkan sebelum Belanda, ketika yang datang Portugis, Spanyol, umat Islam itu tidak pernah diam, dan itu selalu digerakkan oleh para ulama dan pemimpin-pemimpin Islam. Begitu Portugis menguasai Malaka di tahun 1511, siapa yang bergerak? Pangeran Sabranglor dari Demak, Fathi Yunus alias Adipati Unus. 300 kapal bergerak, dan coba bayangkan, Islam itu mengikat melebihi batas-batas negara dan kerajaan. Demak masa itu hanya berkuasa di sekitar pantai utara Jawa Tengah, Jepara wilayahnya, tapi Tuban belum, Gresik belum. Dan ini bergabung pula Cirebon, bergabung pula Banten, bergabung pelaut-pelaut Bugis, bergabung pelaut Banjar, bergabung angkatan perang dari Palembang, dari Jambi, dan bahkan angkatan laut Kesultanan Aceh di bawah satu komando. Mereka beda-beda negara, tapi Islam yang mengikat mereka bersatu untuk menggempur penjajah. Di mana saudara-saudara kita yang belum kenal Islam bikin proposal kerjasama. Raja Samiam dari Pajajaran mengirim utusan ke Portugis di Malaka, monggo lo kalau mau bikin pangkalan di tempat kami sediakan pelabuhan yang strategis namanya Sunda Kelapa. Silahkan Portugis bikin benteng di sana dan kantor dagang. Ahlan wa sahlan, wilujeng sumpi. Raja Belambangan, monggo lo ini ada pelabuhan kami namanya Panarukan, silahkan dipakai tuan-tuan Portugis, Sino, hadir di sini biar perdagangan saya maju. Siapa yang sadar kalau penjajah ini berbahaya? Umat Islam. Yang lain ngiranya ini adalah CS. Maka begitu rencana Portugis untuk bikin pangkalan di Sunda Kelapa akan direalisasi, yang bangkit seorang ulama Pasai namanya Fatahillah, yang diminta Sultan Trenggono untuk memimpin angkatan perang Demak bekerja sama dengan Banten dan Cirebon menghalau angkatan laut Portugis yang mendekati Sunda Kelapa. Menang gilang gemilang, namanya Fatham Mubina, bahasa setempat Jayakarta. Maka menjadi kota Jakarta.
Allahu yarham Ki Haji Rahmat Abdullah itu kalau dibilang Ustaz orang Betawi ya bukan. Orang mana Ustaz? Jakarta. Loh, kan sukunya Betawi bukan Jakarta. Bedanya Ustaz, Betawi dari kata Batavia, nama pemberian penjajah kafir. Jakarta dari nama Jayakarta yang ngasih ulama mujahid barokah. Jadi yang bangkit itu umat Islam. Dan sejak Pati Unus maupun Fatahillah, yang namanya jihad di Kepulauan Nusantara itu tidak pernah putus. Hanya ganti tempat, ganti pelaku, tapi seluruh bumi Nusantara ini barokah karena tersiram darah para mujahid, darah para syuhada. Alauddin Riayat Shah dari Aceh sampai ngirim utusan ke Turki Utsmani, tolong kami berhadapan dengan musuh yang senjatanya meriam-meriam besar. Kami tahu teknologi meriam ada di Turki Utsmani, ajari kami. Sampai kemudian insinyur-insinyur meriam dari Turki Utsmani dikirim ke Aceh, membuat kapal-kapal yang bisa dimuati meriam juga. Karena kalau kapal biasa miring kena meriam, nggak kuat oleh. Sampai harus alih teknologi seperti itu untuk melawan penjajah. Maka bangkit generasi berikutnya. Babulah Datu Syah di Ternate memanggul jasad ayahandanya yang berlumuran darah karena dibunuh oleh Portugis di benteng mereka dengan khianat, mengaungkan sumpah soya-soya, kemudian mengatakan tidak satu jengkal pun bumi Nusantara Timur halal diinjak oleh orang-orang kafir itu. Maka 3.000 kapal dayungnya yang disebut Angkatan Perang Kora-Kora dipimpin oleh Kapita Kalakinka, Kapita Ruhubongi, Kapita Ambon dan para penguasa wilayahnya menggempur semua kedudukan Portugis di Nusantara Timur sampai mereka akhirnya menyerah dan hanya diberi izin tinggal di Pulau Timur bagian timur yang hari ini disebut sebagai Timor Leste. Kalau bukan karena Babulah Datu Syah, maka Nusantara Timur itu semuanya kayak Timor Leste. Sangat luar biasa. Berganti-ganti. Ketika penjajahnya berganti, yang berjihad juga berganti. Iskandar Muda di Aceh masih berhadapan dengan Portugis, tapi Sultan Agung Hanyokrokusumo di Jawa sudah harus berhadapan dengan VOC. Seorang ulama di Makassar namanya Syekh Yusuf mendampingi Hasanuddin berjihad melawan Cornelis Pelman ketika Gua Telo kerajaannya kalah dan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bungaya. Syekh Yusuf berlayar menuju Banten, di Banten mendampingi Sultan Agung Tirtayasa berjihad melawan VOC. Ketika Sultan Agung Tirtayasa ditangkap, Syekh Yusuf dibuang ke Sri Lanka. Di Sri Lanka yang waktu itu adalah pelabuhan transit haji, beliau tetap berceramah, beliau tetap mengobarkan perlawanan melawan VOC. Maka beliau dibuang lagi ke Afrika Selatan. Di Afrika Selatan tidak berhenti berdakwah hingga hari ini makamnya dimuliakan oleh seluruh rakyat Afrika Selatan. Bahkan Nelson Mandela pernah berpidato di depan makamnya mengatakan Syekh Yusuf mungkin dari Indonesia, tapi dia adalah pahlawan bagi seluruh rakyat Afrika. Ulama itu begitu. Maka munculnya Syekh Abdul Somad Al-Kalimbani tadi yang dengan pedulinya mengirim surat ke Nusantara, itu bukan fenomena aneh. Dan darah perlawanan, semangat perlawanan dari Masjidil Haram itu diturunkan kepada murid beliau namanya Syekh Dawud Al-Fatani. Fatani itu berarti dari mana? Patani, Thailand Selatan sekarang. Tapi dulu negeri Patani, Yala, Naratiwat yang sekarang bagian dari negara Thailand itu dulu disebut sebagai Biladul Jawa, negeri-negeri Jawa. Seluruh wilayah muslimin Nusantara itu namanya Biladul Jawa, negeri-negeri Jawa. Maka ulama-ulama dari Biladul Jawa di Masjidil Haram disebut sebagai Ashabul Jawiyin, ulama-ulama negeri Jawa.
Maka dulu ulama-ulama ini menulis dalam bahasa Melayu, bahasa Jawa, tapi tulisannya pegon, tulisannya huruf Arab. Maka hari ini orang Malaysia menyebut menulis dalam bahasa Melayu pakai tulisan Arab, tulisannya disebut tulisan Jawi. Coba jenengan tanya saudara-saudara kita Malaysia, itu tulisan apa? Kok huruf H tapi ada titiknya 3, dibaca C. Kok itu huruf Ain tapi titiknya 3, dibaca Nah. Gitu ya. Kok ada huruf Ba titiknya 3, gitu ya. Kok ada huruf apalagi? Itu adalah tulisan Jawi. Syekh Daud Al-Fatan ini bahkan Bu, kadang-kadang sebagai imam dan khatib Masjidil Haram, beliau ambil cuti. Untuk apa? Pulang ke Nusantara, ikut perang. Beliau mendengar ada perang di wilayah ini. Pulang Bu, melok perang. Kalau saja tidak dicegat, bahkan beliau hampir bergabung dengan perang di Ponorogo. Syekh Daud Al-Fatani punya murid namanya Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Yang Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani kenapa kok sampai hijrah ke Masjidil Haram? Pesantrennya di Tanara di Banten, di bumi hanguskan oleh Belanda pasca perang di Ponorogo. Karena ini pesantren yang masih lengkap, mengajarkan fikihnya lengkap. Dulu setelah perang di Ponorogo berakhir, pesantren itu ngajar fikih maksimal sampai fikih sholat. Harus balik lagi ke Haram. Karena kalau dibablas dari fikih sholat, nanti fikih zakat, nanti fikih haji, nanti fikih jihad. Pesantrennya di Tanara di Banten, di bumi hanguskan Belanda, dia hijrah ke Masjidil Haram menjadi imam Haramain, Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Lalu datang murid-murid beliau dari Nusantara banyak sekali, termasuk waktu itu di sana bermukim ada Khatib Sambas. Kemudian datang murid berikutnya yang sangat cemerlang, namanya Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Maka Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi adalah satu penghubung terdahsyat bagi perjuangan bangsa Indonesia. Salah satu muridnya namanya Haji Abdul Karim Amrullah, HK, bapaknya Hamka, panggilannya Haji Rasul. Pulang ke Minangkabau mendirikan Sumatera Tawalet. Sumatera Tawalet di Parabek ini mendidik kader-kader ulama muda, disebar ke seluruh Sumatera untuk membangkitkan gerakan perjuangan. Salah satu muridnya lain namanya Muhammad Darwis dari Kauman Yogyakarta. Muhammad Darwis ini mengingatkan Syekh Ahmad Khatib pada salah satu gurunya yang cemerlang dalam berdiskusi dan berdebat, namanya Sayyid Ahmad Zaid Dahlan. Maka dikasih nama baru Ahmad Dahlan. Ketika Ahmad Dahlan pulang, beliau mengisi pengajian dari kampung ke kampung. Nama pengajiannya sesuai surat yang difokuskan untuk dipelajari. Maka ada pengajian Wal Nasri di Wirobrajan, pengajian Wal Fajri di Karangkajeng, pengajian Al-Ma'un di rumahnya Pak Mangun di Kauman. Kemudian ada pengajian Al-Ikhwan di Kota Gede dan lain sebagainya. Dari pengajian-pengajian itu suatu hari misalnya yang terkenal adalah cerita di Kauman, kok Al-Ma'un terus Kiai, kapan ganti surat? Sudah diamalkan belum? Maka berdirilah PKO, Penolong Kesengsaraan OMOM. Sejarahnya PKO dari situ. Beliau itu ngajar agama, nawar-nawarkan diri. Datang ke sekolah Budi Utomo, ketemu Dr. Wahidin Sudirongsodo. Dokter, ini yang belajar di sini Muslim Kiai, tapi ya anak-anak priai. Sudah dia ngajar agama Islam? Belum Kiai, saya siap ngajar. Tidak ada begroten Kiai, tidak ada anggaran untuk menggaji. Oh khalas.
Itu kemudian beliau nawarkan ngajar di situ. Sekolah Belanda sampai sekolah sampai sekolah Katolik ditawari. Makanya beliau terkenal kisahnya perdebatan dengan Pastor Van Lith. Murid yang lain Hadrati Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama. Murid yang lain Umar Said Cokro Aminoto membesarkan syarikat Islam setelah ketemu Haji Samanhudi di Surakarta. Ini menjadi para guru bangsa yang melahirkan para bapak bangsa sampai kemerdekaan Indonesia. Semua dari Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibarat kalau kita nonton film kan, durasinya 2 jam 3 jam ya. Oke ya. Nah, berarti kalau saya salin kalau waktu 1 jam itu nggak cukup, harus 2 jam saja dengan 4 jam. Insya Allah episode yang kedua nanti Ustaz ya. Insya Allah. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maaf tidak bisa panjang lebar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun." Bahwasanya bumi ini akan dipegang oleh orang-orang soleh. Kemenangan akan hadir di tengah-tengah orang soleh. Bagaimana kita menjadi orang soleh? Yaitu kita belajar sejarah. Monggo kurang lebih 60 sampai dengan 70% isi Al-Quran terkait dengan sejarah. Berarti intinya adalah ketika kita ingin bangkit menjadi seorang yang muslim sejati, kita harus belajar bagaimana kita menjadi pemenang sebagaimana orang-orang terdahulu di dalam Al-Quran. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Maaf yang sebesar-besarnya, waktu sangat terbatas. Kita akhiri pada pertemuan pagi hari ini. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Salim dan para jamaah yang sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah majelis. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kami kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena mepetnya waktu, kita cukupkan sekian. Untuk sesi tanya jawab kita tiadakan dulu, mungkin lain waktu kesempatan.